Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adab atas saran-sarannya dan masukannya yang sangat menyentuh, dan menurut saya juga harus belajar banyak ya, karena ini nggak cuma berlaku untuk saya dan Kak Adam, tapi berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Apalagi yang ingin mencoba, apalagi kita yang punya mimpi mau memajukan negara kita tercinta ini. Dan kalau kita punya mimpi, langsung aja bergerak dan mencoba untuk menjadi yang terbaik setiap hari. Sekecil apapun, karena kan kecil-kecil akan menjadi bukit. Oke, sekarang sesi talk show-nya sudah selesai nih teman-teman. Dan sekarang saya akan mengembalikan dulu ke MC untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak atas hal-hal yang telah disampaikan dalam sesi talk show kita kali ini, dan begitu sangat luar biasa dan juga sangat inspiratif, serta diharapkan agar bisa membawa hal-hal kebermanfaatan lainnya untuk teman-teman semuanya. Dan selanjutnya yakni ada sesi diskusi di mana teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, baik itu melalui room chat, nanti pertanyaan akan dipilih langsung oleh moderator kita, yakni moderator kita yang terakhir yang begitu cantik, yakni Alianita. Dan untuk itu, kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali, bisa langsung di room chat. Ketika sudah ditunjuk, nanti teman-teman langsung mengaktifkan mikrofonnya serta kameranya dan menyampaikannya secara langsung. Dan untuk itu, saya kembalikan lagi ke moderator kita, yakni Shannon. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan, dan saya akan membacakan dari yang paling atas. Oke, tunggu ya teman-teman. Ya. Nah, ini ada nih, untuk Mbak Asma. Mohon bagi tips mengajar. Oh, ini dari Farida Damayanti. Mungkin dari mananya ya, Kak? Tolong disebutkan biar kita tahu Kakak dari mana. Mohon bagi tips mengajarkan anak menulis, karena anak saya suka membaca. Selanjutnya, kalau sudah biasa menulis, apa yang harus saya lakukan dengan karya-karyanya? Terima kasih Mbak Asma. Mungkin boleh dijawab sekarang supaya tidak lupa lah ya dengan jawabannya. Oke, bismillah, di-unmute dulu, Bun. Iya, makasih Alia. Untuk mengajarkan anak menulis, kalau menurut saya pertama sih kegemarannya membaca dulu gitu ya. Ini maksudnya kan menulis ya, menulis karya gitu ya, bukan ABCD gitu ya. Pertama dia harus suka baca. Kalau dia suka baca, potensi untuk mendorong dia suka menulis itu lebih terbangun. Kemudian yang kedua, sekarang ini Indonesia sebetulnya punya satu fenomena yang tidak dimiliki negara lain, yaitu kita banyak sekali penulis-penulis cilik. Yang termuda itu setahu saya umur 5 tahun sudah punya satu karya, namanya Aini. Sekarang mungkin udah gede juga gitu ya. Nah, jadi teman-teman, para ayah bunda gitu ya, kemudian juga teman-teman nanti yang jadi ayah, jadi bunda gitu ya, bisa membelikan buku karya-karya penulis cilik ini gitu ya, sebagai penyemangat bagi anak-anak di rumah gitu. Yang ketika mereka baca, bedanya dengan mereka baca buku anak-anak karya orang dewasa dengan buku anak-anak karya anak-anak, mereka akan melihat gitu, wah ini dulu Adam punya buku pertama umur 9 tahun, Anak Penangkap Hantu karya Adam Putra Firdaus gitu. 9 tahun. Wah, adik umurnya juga 9 tahun nih, berarti adik bisa dong gitu. Nah, itu membelikan anak-anak buku karya anak-anak itu bisa 9 tahun gitu ya, umur sekian tahun gitu ya, berarti kamu juga sebetulnya bisa gitu. Aku juga sebetulnya bisa itu. Kemudian yang lainnya adalah sebetulnya kalau yang saya lakukan ke Adam, karena Adam tiba-tiba serta-merta gitu ya, Bun ajarin Adam nulis dong, Adam pengen jadi penulis gitu ya. Waktu itu yang saya lakukan ke Adam adalah saya tanya ke Adam mau nulis tentang apa gitu. Tokohnya siapa? Diceritakan Anak Penangkap Hantu. Tokohnya siapa? Ada 3 anak kecil, Bun, gitu. Ada Zidan, ada Raffi, ada Caca gitu. Ada Chloe, dulu namanya Chloe ya.
Terus 3 ini sifatnya kayak gimana Dam gitu. Terus ceritanya kayak gimana Dam gitu. Jadi sebetulnya yang saya lakukan adalah menstimulasi Adam untuk merancang cerita di kepalanya gitu. Yang buat saya itu akan jadi lebih mudah buat dia menuliskan ketika dia tahu gitu ceritanya seperti ini, tokoh-tokohnya seperti ini. Sampai saya tanya terus akhirnya gimana Dam ceritanya. Jadi dia sudah menceritakan, dia sudah mempresentasikan gitu. Sehingga ketika memindahkan itu buat Adam jadi lebih mudah gitu. Nah, hal yang sama Salsa mungkin berbeda. Waktu sama Putri Salsa dia merasa hal yang serupa sebetulnya hampir sama gitu ya, tapi Salsa waktu itu udah semangat duluan ngetik gitu ya, semangat duluan ngetik, tapi ya juga gitu gitu. Terus ceritanya gimana gitu. Jadi dirancang ceritanya di kepala, bantu mereka untuk berimajinasi gitu kan. Kemudian mereka kita temani menulis. Dan saat menulis tentu saja anak-anak dengan orang dewasa berbeda. Saya bisa nulis fokus selama berjam-jam, anak-anak nggak seperti itu gitu. Saya ingat dulu Putri Salsa punya buku pertama di usia naskah pertama dia selesai umur 7 tahun, diterbitkan oleh Mizan ketika dia berusia 8 tahun, kecil-kecil punya karya. Ada Cool School, ada Best Friends Forever, dan salah satu buku KKPK terlaris waktu itu punya Putri Salsa. Tapi ketika dia menulisnya buku pertama itu dia harus dipangku. Jadi saya pangku dia gitu. Dipangku, kemudian nanti dia ketika dia sudah nggak usah dipangku gitu ya, dia nulis sendiri, nanti dia lari, cubit adiknya nih, Adam gitu ya. Kemudian nulis lagi, lari lagi gitu, muter-muterin kursinya gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Itu bagian dari buat mereka harus fun gitu. Jadi kalau buat saya itu kemudian dekatkan anak-anak ke atmosfer kepenulisan. Termasuk seperti ini acara-acara seperti ini banyak sekali kan sebetulnya acara-acara daring yang bisa diikuti oleh ayah bunda dan ajak anak-anak juga gitu. Ajak anak-anak misalnya untuk wah ini loh, ini kalau sekarang ada Adam, ini Kak Adam dulu punya buku umur 9 tahun gitu. Adik berarti bisa juga nulis gitu. Ini atmosfer gitu, atmosfer yang perlu didekatkan ke anak-anak sebagaimana Salsa bisa menulis itu termotivasi karena melihat sepupunya menulis. Adam bisa menulis karena termotivasi biasa berada dalam forum di mana Salsa berbagi sebagai penulis cilik gitu. Jadi ini beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua. Kemudian hal-hal yang apa ya kalau buat saya kayak bikin tadi ya bikin lomba ajak mereka ikut lomba menulis. Adam ini pernah menang lomba menulis surat mengalahkan Asma Nadia. Lomba menulis surat yang diadakan oleh Gramedia Depok waktu itu. Ya, Asma kalah gitu. Adam juara. Kemudian kemarin juga Adam sempat ikut lomba, saya lupa lombanya apa, tapi dia menang juara ketiga. Dan ketika ikut lomba yang kemarin ini, kayaknya baru semingguan lalu ya Dam ya, itu Adam bahkan sama sekali, saya sempat bilang, Dam nanti kalau mau Bunda ngobrol sama Bunda masalah editing, masalah apa dia cuma ngangguk-ngangguk, tapi ternyata kemudian karyanya dikirim ya, tanpa minta pendapat Bundanya, tanpa saya nggak ngelihat editingnya sampai sekarang saya belum baca gitu. Tapi ternyata juara 3. Jadi kalau ada lomba-lomba kepenulisan ini bisa jadi media yang anak-anak bisa mencoba gitu. Dan biasa kan anak-anak nggak usah takut salah, nggak usah takut gimana gitu. Dan ayah bunda juga kasih ruang karena waktu Adam pertama menulis sumpah gitu. Kalau dalam hati saya gini, nih Asma Nadia dikerjain banget nih sama Adam Putra Firdaus ya. Karena untung anak gitu ya. Karena waktu Adam menulis dulu di buku pertama dia gitu, yang klip Clickman dulu ya, yang bisa masuk foto itu ya. Itu Adam itu menulis tanpa titik koma, nggak ada tanda baca, semuanya terus aja gitu. Jadi yang dilakukan Asma Nadia ketika itu adalah saya kalau mengedit saya libatkan Adam. Jadi saya tahu, Adam ini kata-kata kemudiannya ada berapa nih Dam? Wah kemudiannya ada 10 gitu ya. Boleh diganti apa Dam kemudian? Boleh diganti dan nggak Bunda? Terus boleh diganti apa? Boleh diganti lalu nggak Bunda? Terus tiba-tibanya banyak kata-kata tiba-tiba gitu. Nah itu saya libatkan Adam karena saya nggak mau melakukan banyak perubahan. Yang saya lakukan kemudian mungkin cuma ya mengubah tanda baca ya, ngasih titik, ngasih koma gitu. Mana dia jadi editing teknis ya. Tapi itu yang dilakukan. Dan kalau buat ayah bunda yang anak-anaknya suka menulis, kumpulkan tulisan-tulisan mereka, selamatkan itu gitu, dan kemudian coba kirimkan ke penerbit-penerbit yang menerbitkan karya anak-anak seperti Mizan ya. Saya nggak tahu, kayaknya Gramedia Pustaka Utama mungkin juga sudah ada gitu ya. Lihat penerbit-penerbit yang menerbitkan karya anak dan kemudian kirimkan. Biasanya satu buku itu minimal 40 sampai 60 halaman untuk buku-buku anak. Nah, lebih lengkapnya ada di YouTube Asma Nadia, nanti juga bisa Baik, disimak. Bun. Gitu, Nanti saya tonton, tadi udah saya share juga di kolom chat untuk YouTube Asma Nadia. Jangan lupa. Karena banyak vlog-vlog penulisan juga Al di sana. Bagus. Nah, jangan lupa ya kalau yang mau belajar untuk mendalami literasi penulisan, editing, dan titik koma, EYD.
ejaan yang disempurnakan. Itu kalian bisa lihat ke YouTube Asma Nadia. Baik, ini banyak sih pertanyaan. Nah, yang kedua ini panjang. Tunggu ya. Dari Media Reforma Saputri. Selamat malam. Saya Media Reforma Saputri ingin bertanya. Ada dua hal yang ingin ditanyakan kepada Mbak Asma Nadia lagi. Nah, ini yang ada dua nih ya. Pertama, bagaimana usaha kita memotivasi diri menyelesaikan karya yang tengah kita buat, tapi mengalami kesulitan dan kebuntuan di tengah jalan. Lalu yang kedua, bagaimana nih pendapat Mbak Asma Nadia mengenai penulis buku yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi di sisi lain, banyak kritik. Dan di sisi lainnya, diminati masyarakat. Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, kalau misalnya buntu, ini juga salah satu yang dibahas di vlog penulisan Asma Nadia ya, Writers Block ya. Sebetulnya yang paling penting adalah mendefinisikan gitu atau mencari tahu kenapa buntu gitu. Apakah buntunya karena masalah teknis, apakah ada logika-logika yang tiba-tiba loncat gitu ya, atau misalnya ada sesuatu yang salah gitu, yang akhirnya membuat ini nggak ngalir gitu, ide-idenya nggak ngalir. Atau misalnya buntunya karena kalau saya paling sering adalah buntu karena risetnya kurang. Makanya akhirnya yang saya lakukan sebelum saya menulis adalah saya menyiapkan dulu segala sesuatu. Jadi ibaratnya bikin kue, segala sesuatunya udah ada gitu ya. Tepung terigunya udah ada, gulanya udah ada, menteganya udah ada. Nah itu lebih enak gitu. Ketimbang ketika saya lagi nulis, kemudian saya harus hunting. Meskipun riset itu biasanya sepanjang sih, selama proses kreatif itu pasti riset. Tapi riset utama biasanya saya lakukan itu di awal gitu. Nah kemudian terkait kepenulisan yang yang tidak memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebetulnya begini, kalau dialog itu boleh, dialog boleh. Kemudian kalau misalnya narasi, sebetulnya harus diperhatikan narasi atau deskripsi sebaiknya misalnya bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau memang dari awal nih, kayak misalnya bukunya Lupus ya, Lupus Hilman Hariwijaya gitu. Itu kan dari awal emang gaul kan gitu ya, emang segmentasinya ke sana gitu. Ya nggak apa-apa sih. Kalau buat saya gini, bagi saya pribadi gini, kalau kamu bisa menulis dengan EYD yang benar, kalau kamu belum bisa menulis dengan EYD yang benar, tapi kamu terus menulis, itu juga baik. Itu juga sebuah tahapan gitu. Dan setiap buku biasanya ada pembacanya gitu. Terus kemudian ada buku-buku yang tanpa EYD tapi laris, ada. Salah satunya adalah yang banyak di aplikasi-aplikasi kepenulisan ya. Dan di aplikasi-aplikasi kepenulisan ini ayahnya Adam juga baru mulai ada aplikasi kepenulisan namanya komunitas KBM App di Google Play Store. Dan itu buat teman-teman yang suka menulis ya, buat Andre bisa jadi salah satu alternatif juga karena di situ sekarang subhanallah penulis-penulisnya banyak yang royaltinya gede ya sampai puluhan juta gitu dari situ gitu, jadi bisa jadi satu rumah alternatif penerbitan gitu. Nah cuma yang harus diperhatikan buat teman-teman yang di aplikasi kepenulisan adalah kalau kita ingin dikenang, jadi ingin meninggalkan sebuah karya yang dia mudah-mudahan timeless ya, yang dia abadi, sebaiknya mulai perhatikan EYD ini gitu. Boleh gunakan bahasa daerah tapi misalnya lebih ke biasanya di italik atau misalnya lebih banyak di dialog atau bahasa-bahasa gaulnya lebih banyak di dialog gitu ya. Meskipun saya juga beberapa ada ya kayak di buku Jo dan Kas ya yang tadi Pergi Cinta Datang Cinta remaja, beberapa istilah-istilah yang gaul gitu itu juga ada di situ gitu. Tapi sebisa mungkin yang bisa kita jaga, bisa kok menemukan cara bercerita. Karena kayak di Jilbab Traveler, Cinta Laki-laki Biasa, kemudian di Surga Yang Tak Dirindukan 1 dan 2, itu semuanya ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh. Tapi tetap populer gitu, tapi tetap enak gitu kalau dibacanya gitu. Jadi nggak usah khawatir juga. Tapi jangan sampai gini, saya belum ngerti A, B, C, D, belum mengerti E, Y, D, kemudian pengen nulis, akhirnya jadi nggak jadi nulis. Enggak, kamu nulis aja dengan apa yang kamu bisa, dengan apa yang kamu mengerti gitu ya. Itu lebih baik gitu dibandingkan kamu menunggu jago, yang menunggu sempurna, yang mungkin nggak akan pernah terjadi gitu ya. Bismillah tadi seperti kata Adam, mulai aja. Gitu. Oke, makasih Bun jawabannya. Oke, Al. Dari dua itu sih yang benar kita mempertanyakan apa yang harus dipersiapkan, apa yang menghambat, kita harus mempertanyakan ke diri kita. Oke, bagus.
dilanjutkan lagi oleh moderator yang kedua, yaitu Kak Andre. Untuk Kak Andre, memaparkan pertanyaan. Ya, halo Mbak Nadia dan Adam, balik lagi dengan saya. Ya, ini Mbak, jadi ada pertanyaan ini dari Ilham Yusuf Bahniar. Ini tidak dicantumkan ya untuk siapa-siapanya, tapi mungkin dari segi pertanyaannya bisa dijawab oleh kedua narasumber. Jadi, halo selamat malam. Saya ingin bertanya, dari yang saya lihat, bagian tersulit untuk menjadikan menulis sebagai profesi atau sumber nafkah adalah untuk breakthrough di awal. Saya mengenal beberapa orang yang bermimpi menjadi penulis dan sudah punya beberapa karya, tetapi mereka tidak mampu menemukan penerbit atau pencetak yang mampu melayani mereka. Karena kebanyakan penerbit memilih untuk menerima dari penulis yang sudah punya nama, titik. Saat menulis di internet juga sama, pembaca lebih memilih untuk membaca karya penulis yang sudah bernama. Jadi bagaimana caranya untuk mendapat nama ini? Terima kasih. Begitu. Anda mau Bagaimana jawab? mendapatkan nama? Ya, Mas Adam mungkin bisa. Boleh kok jawab. Boleh. Berarti Bunda tambahin juga ya Bun, kalau misalnya ada yang kurang. Menurut aku terkait hal ini ada beberapa catatan juga. Emang kadang kita pengen kayak emang paling enak tuh kalau kita bisa meraih kesuksesan itu instan kan, kayak kalau misalnya itu bisa seperti itu, siapa yang nggak mau gitu. Tapi in most cases kayak seringnya tidak seperti itu gitu loh. Dan menurut aku juga pribadi kadang-kadang itu berlaku berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang bisa breakthrough-nya cepat, ada yang bisa breakthrough-nya lambat, ada yang bahkan bisa sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Kayak ada satu tokoh di Amerika, Acu, itu bayangin kayak dia itu sebesar, mungkin ini aku lebih ke motivasinya ya, mungkin kalau teknisnya mungkin Bunda bisa lebih menambahkan. Dia itu selama 20 tahun atau bahkan 30 tahun gitu, nggak ada yang tahu namanya, nggak ada yang tahu apa yang dia lakuin, bahkan dia baru itu ketika dia umur sekitar 50 atau 48 gitu. Dia baru terkenal dan bisa jadi seperti sekarang gitu. Makanya metode yang dia gunakan atau yang dia sarankan adalah ya udah patience, katanya. Patience is key katanya. Yang penting ketika kita tetap melakukan, maksudnya orang kan menulis berbeda-beda ya. Makanya itu aku tekanin banget untuk menemukan why yang tepat gitu loh. Karena kalau misalnya ini dikaitin ke kasus aku di mana aku main bola tapi ada kondisi medis yang mengharuskan aku berhenti, ya orang bisa punya banyak perspektif dalam menanggapi ini, bisa bilang sial, gue membuang 3 tahun hidup gue berjuang main bola mati-matian, udah gitu gagal lagi akhirnya, ya gak sih, bisa kayak gitu kan. Tapi karena why aku kuat, aku tahu tujuan aku adalah untuk memberikan kontribusi dan aku suka banget main bola gitu, yang gak ada penyesalan. Akhirnya yang aku lihat adalah teman-teman yang kemudian aku temui, pengalaman-pengalaman yang unik yang kemudian aku punya yang mungkin banyak orang gak punya, kayak gitu. Jadi mungkin saran aku untuk ini, have patience aja. Kalau emang itu yang kamu suka, lakuin terus aja, nggak apa-apa. Tapi mungkin pasti nggak bisa dipungkiri ada beberapa mungkin perubahan atau misalnya tips and tricks yang mungkin atau yang bisa dilakukan untuk bisa kemudian dinotis oleh penerbit. Nah, terkait hal itu, mungkin menurut aku Bunda di sini yang udah lebih ngerti, karena Bunda merupakan penulis juga, memiliki penerbitan sendiri juga. Dan nanti kalau mau dilihat lebih lanjut, ada videonya di YouTube Bunda Asma Nadia terkait gimana sih cara menembus penerbit. Cuman untuk di forum ini mungkin bisa diteruskan dengan Bunda Asma Nadia mungkin. Ya, lanjut langsung nih ya, Andre ya. Menambahi ada. Ya, boleh Mbak. Mari. Ya. Sebetulnya sekarang nggak kayak dulu ya. Saya ingat dulu waktu saya baru mulai menulis gitu, dan ada satu penerbit yang terbesar, dan ibaratnya gini, kalau bagi penulis Indonesia mungkin kalau belum diterbitin di penerbit itu kayaknya lo belum penulis deh gitu ya. Nah itu tuh ada tuh, saya pernah baca di websitenya, sekarang mungkin udah berubah ya, di websitenya kalau Anda termasuk penulis tipe A yang begini standarnya, B, C gitu,
Nah, kalau nggak masuk ABC itu nggak usah kirimkan karya ke kami. Ada pernyataan seperti itu gitu. Redaksionalnya mungkin berbeda gitu, tapi lebih kurang seperti itu gitu. Sampai dalam hati saya songong banget di penerbit gitu ya. Tapi sekarang gitu, terus dengan adanya karya-karya yang kecil-kecil punya karya gitu, saya kira penerbit itu lebih membuka diri gitu, lebih memberi kesempatan gitu. Nggak hanya menerbitkan karya-karya dari penulis-penulis yang punya nama gitu. Apalagi sekarang ya, buat teman-teman yang suka nulis di aplikasi-aplikasi ya, platform kepenulisan, itu kan terbukti tuh ada yang viral gitu, ada yang sampai puluhan juta dibaca gitu, dan itu dicari akhirnya, jadi bukan hanya dicari oleh penerbit, tapi juga dicari oleh produser film gitu, karena karyanya viral. Jadi ini benar sih yang Adam bilang, kita baru bahas ini di vlog kepenulisan Asma Nadia, bagaimana cara menembus penerbit. Nah, salah satunya selain kamu menulis sebaik yang kamu bisa gitu ya, usahakan tulisan kamu misalnya bestseller. Biasanya itu jadi semacam hal yang membuat penerbit lain menjadi termotivasi untuk menerbitkan karyamu gitu, karena sebelumnya pernah punya track record, atau misalnya kamu menang lomba kepenulisan gitu. Yang lainnya usahakan tulisan kamu viral gitu. Makanya kemampuan sosial media ya, memanage sosial media itu penting banget gitu. Facebook, Instagram dan lain-lain. Beberapa anak muda mungkin menganggap remeh atau apa sih gitu ya. Kadang-kadang terganggu juga dengan itu gitu. Tapi satu hal sebetulnya sama seperti tadi Adam bilang, yang menulis itu penting bagi penulis ataupun tidak gitu. Sosial media itu penting banget gitu. Makanya jaga sosial media gitu. Kalaupun belum ingin ditekuni sekarang, jangan di-delete ya, jaga sosial media kita, karena suatu ketika itu akan menjadi corong yang powerful gitu untuk menyuarakan ide-idemu, prinsipmu, semangatmu, hal-hal yang matters, hal-hal yang penting dalam hidupmu gitu. Itu lewat sosial media. Dan akhirnya pahalanya juga jadi pahala jamaah gitu, pahala yang istilahnya gini, kamu ngingetin orang misalnya untuk satu kebaikan deh, untuk sholat duha misalnya. Kamu ngomong di sosial media gitu ya, kamu kutip hadis misalnya, atau kamu kutip apa, tiba-tiba karena baca itu gitu, berbondong-bondong lah followermu ya, katakanlah 10% dari followermu kemudian jadi, oh iya ya, sholat duha gampang banget padahal, dan kita sekarang juga pandemi kebanyakan di rumah aja gitu, yang nggak repot gitu, kalau di kampus mungkin harus buka sepatu dulu, harus wudhu dulu dan sebagainya gitu ya, berpacu di antara kelas gitu, ini kan sekarang di rumah aja gitu, oh iya ya, kenapa gue nggak sholat duha ya. Nah, gara-gara itu kemudian mereka sholat duha gitu, mereka dapat pahalanya, kamu yang ngajak lewat sosial media, itu juga mendapatkan pahalanya gitu. Jadi bayangkan multiply ya, berapa banyak pahala yang bisa dikalikan gitu dari kebaikan yang kamu sosialisasikan lewat sosial media gitu. Jadi ini salah satu, dan penerbit itu lebih suka penulis yang memang mereka aktif di sosial medianya gitu. Apalagi kalau yang kita tulis adalah hal-hal yang baik gitu. Dan sebetulnya tadi ya, jadi udah nggak cuma nama besar, karena saya juga tahu beberapa nama besar penulis misalnya yang saya tahu tulisan mereka bagus, atau misalnya saya tahu mereka punya nama besar gitu, tapi ternyata tulisan mereka bisa dalam waktu tidak sampai 2 bulan kemudian didiskon 60% misalnya. Kan itu terjadi juga gitu. Jadi artinya nggak usah rendah diri karena kita penulis pemula gitu ya, tapi berusaha menulis sebagus yang kamu bisa sehingga penerbit tidak punya alasan untuk menulis karyamu. Dan terkait ini ada buku bagus judulnya 101 Dosa Penulis Pemula, yang kalau buat saya ini salah satu bentuk ya panduan berdasarkan workshop menulis Asma Nadia selama 2 hari yang nulis ayahnya Adam ya. Jadi 101 Dosa Penulis Pemula itu benar-benar 101 poin yang secara teknis membahas hal-hal dengan cara yang sangat mudah dimengerti yang sebetulnya bisa kamu perbaiki dan membuat tulisan kamu 101 poin harusnya lebih baik. Gitu, Andre. Ih, menarik ya. Jadi memang tadi kalau misalnya emang mau nyari nama tuh Mas Ilham, emang kita harus gemporin tuh di sosial media kita, harus viral, tapi juga di sisi lain kita juga harus memperhatikan kualitas nih, karena kualitas juga penting ketika dipublikasikan. Itu kita harus memiliki sesuatu yang membuat karya kita tuh dinikmati secara sustain gitu, yaitu dengan kualitas itu sendiri. Jadi kalau misalnya viral di awal doang, mungkin kurang kayak tadi penulisannya dan lain-lainnya atau isinya itu, nanti tadi kata Mbak Nadia bisa didiskon di beberapa bulan setelahnya gitu. Oke. Waduh. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Ini ada semoga menjawab ya tadi Mas Ilham. Ini ada pertanyaan berikutnya. Sebenarnya tidak ditujukan untuk siapa-siapanya, tapi di sini dia menyebutkan ibu. Berarti mungkin ke
Mbak Nadia ya. Beliau namanya Putra Rizky Wahyu dari Udayana. Ada 3 pertanyaan sebenarnya, Bu. Mau satu-satu atau langsung 3 aja ya, Mbak? Langsung 3 juga boleh. Boleh, siap. Yang pertama adalah bagaimana pendapat Ibu mengenai banyak orang yang menulis masih mengatakan tergantung mood, dan justru hal itu menjadi penghambat seseorang untuk memulai membuat sebuah tulisan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa diri kita mempunyai potensi sebagai penulis, dan apa yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengedukasi orang-orang agar lebih mencintai bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing lain seperti Korea, Jepang, Inggris, dan lain-lain yang saat ini lebih diminati khususnya di kalangan remaja. Lalu yang pertanyaan terakhir adalah, adakah tips memperkuat tekad ketika ingin membuat sebuah tulisan? Dan apakah ketika membuat tulisan harus lebih dulu memahami struktur dan aturannya? Karena banyak orang malas menulis karena menganggap bahasa Indonesia itu ribet dan lain-lain. Begitu. Oke. Borongan ya. Kalau saya terlupa nanti tinggal di ini kan ya. Iya, Andrea. boleh. Yang pertama, Yang keempat jawabannya tidak. Jadi nggak harus. Jangan pikirkan struktur, jangan pikirkan yang lain-lain. Menulis itu kalau menurut saya pekerjaan hati. Dan karena dia pekerjaan hati, maka tumpahkan saja dulu gitu. Menulis dan mengedit berbeda gitu. Kamu selalu bisa datang ke tulisanmu dengan kacamata editor setelah tulisanmu selesai. Dan jangan menulis sambil mengedit. Biasanya ini salah satu alasan kenapa tulisan kamu nggak kelar. Karena sambil nulis kamu sambil menghakimi diri kamu sendiri. Jadi hanya kamu edit setelah tulisan kamu selesai gitu. Kemudian tadi terkait apalagi tadi? Jadi lupa ya. Yang pertama itu terkait, jadi banyak orang menulis itu masih memikirkan tergantung mood. Jadi itu yang membuat mereka terhambat gitu. Yang tidak percaya mood. Jadi kalau menurut saya menulis itu, apalagi kalau kita niatnya nulis untuk ibadah gitu, niatnya nulis itu untuk menyeru kepada kebaikan, nulis itu untuk memberikan suara kepada mereka yang voiceless, yang nggak punya suara atau nggak dapat kesempatan gitu ya, untuk memberikan suara, untuk bersuara. Jadi kalau menurut saya nggak usah tunggu mood gitu loh, karena mood itu sangat bisa mood, kemudian writer's block itu sangat bisa jadi alasan gitu yang membuat kita nyaman tidak menulis gitu. Jadi harusnya nggak usah tunggu mood, ya kamu nulis aja gitu. Apa sih gitu. Bahkan meskipun 30 halaman dari tulisanmu, 30 halaman pertama yang kemudian kamu buang karena ternyata sampah, itu nggak apa-apa, itu jauh lebih baik gitu. Itu sudah pemanasan gitu. Dan ada penulis-penulis hebat yang melakukan itu gitu, yang mereka sebelum nulis sudah puluhan tumpukan kertas gitu ya draft mereka gitu. Jadi kalau menurut saya nggak usah menunggu sempurna, nggak usah menunggu mood, ya kamu nulis aja gitu. Benar, karena mungkin nanti juga ada tim editor gitu ya Mbak ya, untuk ngedit. Iya gitu, dan menulis itu harus dianggap sebagai hiburan gitu, sebagai hiburan. Sebagai liburan, kamu bisa jadi apa aja, istilahnya kamu bisa pakai baju apa aja gitu. Jadi satu kegiatan yang menyenangkan gitu. Saya nggak pernah bosan menulis, saya nggak pernah stres menulis gitu. Yang ada misalnya excited gitu ya, itu mungkin yang kadang-kadang malah bikin kita tidur gitu. Sangat produktif sekali Mbak Nadia ini. Oke, Mbak Nadia, ini pertanyaan kedua Mbak. Tadi mungkin terlewat ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa diri kita mempunyai potensi sebagai penulis? Kamu tuh dan bagaimana mahasiswa tidak perlu kenapa? Iya, sebenarnya ini pertanyaan lanjutan sih, tapi ya udah di ini dulu. Kamu tuh nggak penting kamu punya potensi atau tidak punya potensi gitu untuk menekuni kepenulisan gitu. Jadi kamu nulis aja gitu. Tapi misalnya kalau menurut saya segala sesuatu yang pengen kamu lakukan, yang tadi Adam bilang mulai aja gitu ya. Lihat dua sih, yang pertama apakah kamu mencintai gitu ya. Misalnya menulis kita suka, apakah kita cinta bidang itu, kemudian yang kedua apakah kita ketika kita melakukannya kita bisa gitu, ketika kita melakukannya kita tidak menemukan banyak tantangan gitu terkait itu gitu. Kemudian tadi soal mahasiswa kenapa? Oh iya, sebagai mahasiswa untuk mengedukasi orang-orang agar lebih mencintai bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Terkait itu kalau buat saya gini, satu hal, jangan definisikan keinginan belajar banyak bahasa sebagai tidak mencintai bahasa Indonesia. Ini cuma saya
saya jernihkan gitu ya. Karena kalau buat saya misalnya, saya mendorong keponakan saya yang menyukai K-pop gitu ya untuk belajar bahasa Korea. Atau misalnya mereka yang nonton drama Korea untuk belajar bahasa Korea. Karena kamu akan dapat belajar, misalnya kalau saya sebagai penulis, saya nonton drama Korea, saya belajar konfliknya, saya belajar penokohannya, saya belajar latar ceritanya, saya belajar detailnya, saya belajar plot twistnya. Tapi saya juga pengen misalnya kalau kamu belajar juga bahasanya, kamu dapat lebih banyak gitu dari yang kamu tonton gitu misalnya. Kemudian kecintaan bahasa Indonesia itu dipakai dengan bukan berarti juga misalnya kamu nggak boleh berbahasa Inggris gitu. Saya pernah diprotes ketika saya berbahasa Inggris di sosial media gitu, di Instagram gitu. Padahal tujuan saya adalah berkomunikasi, karena follower saya nggak cuma yang, maksudnya ada juga beberapa follower yang mereka orang asing gitu, yang mungkin akan lebih mudah gitu. Dan ketika itu saya ingin sebetulnya malah mempromosikan Indonesia gitu, mempromosikan Indonesia ke warga dunia. Dan bahasa yang paling tepatnya mungkin saat itu bahasa Inggris gitu kalau menurut saya gitu. Dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia itu salah satunya dengan satu, kamu membaca karya-karya sastra lokal ya. Kemudian yang kedua, kalau kamu bisa menulis, kamu menulis atau kamu belajar menulis. Karena itu membantumu untuk menuangkan gagasan yang ini akan mengabadikan apapun bidang yang kamu tekuni. Baik nanti terkait penelitian gitu, baik nanti sosialisasinya, baik berupa buku ataupun berupa flyers ataupun berupa apa gitu ya. Tapi itu gitu, menurut saya salah satu yang kecintaan kita kepada bahasa Indonesia. Kemudian yang lainnya kalau buat saya ya gunakan bahasa Indonesia ya, gunakan bahasa Indonesia ketika kita bisa misalnya latihan. Salah satunya misalnya di sosial media, kenapa nggak latihan misalnya bikin kutipan-kutipan gitu ya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi juga tapi juga menukik gitu, tapi juga membuat orang terinspirasi gitu. Nah ini juga bisa jadi salah satu cara kita menunjukkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Oke, Mbak. Ini lengkap banget, Mbak. Jadi emang setuju sih. Jangan menganggap bahasa itu sebagai, kalau kita belajar bahasa lain kita tidak cinta bahasa Indonesia. Padahal dengan belajar bahasa lain kita tuh lebih mudah menyampaikan maksud untuk orang itu tahu kalau misalnya di Indonesia tuh ada ini itu, dan mereka lebih tertarik dan menyebarkan kebermanfaatan lah bahasa istilahnya. Oke, sama sebenarnya udah semua yang Mbak tadi ya. Ada mau nambahin masalah itu Dan soal kecintaan. Nah bener banget nih, yang mungkin sudah lama tinggal di luar bisa merasakan. Dan dia bahasa Spanyol sama bahasa Belanda. Iya, menarik. Aku bisa keduanya. Tadi soal yang mana, soal cara menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia gitu. Iya. Benar. Menunjukkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Menurut aku sepakat sih sama Bunda kurang lebih bahwa itu bisa kamera nyala tuh, Dam? Nyala kok. Belum. Itu ya internet ya kali ya. Oke, halo? lanjut. Iya. Itu bisa ditunjukkan dengan misalnya dengan membaca karya-karya lokal. Cuman kalau aku pribadi, aku tuh seneng banget ngajarin teman aku yang dari luar misalnya untuk bisa bahasa Indonesia gitu. At least kayak cuma sekedar memperkenalkan diri mereka, atau cuma ngomong halo, atau cuma saya lapar gitu, misalnya saya lapar, saya mau makan gitu. Lapar banget tuh gitu. Karena aku jujur banyak interaksi seperti itu gitu loh. Tapi menurut aku yang paling penting adalah ini sih, sense of pride-nya, bahwa kita pada dasarnya bangga untuk menjadi orang Indonesia, kita bangga dengan apa yang kita miliki, kita bangga dengan karya-karya yang dihasilkan oleh sastrawan di Indonesia, dan itu diaplikasikan dengan benar-benar membaca dan menghargai karya mereka. Menurut aku paling utama itu sih mungkin. Benar banget. Oke, kalau saya ingin menambahkan dikit sih mengenai, ini kan mumpung lagi menyinggung tentang bahasa dan saat di luar gitu ya. Jadi kebetulan juga waktu saya keluar juga tuh Mbak Nadia, kebetulan waktu saya keluar itu ada exchange gitu kan. Nah, salah satu yang mereka ingin tahu dari kita tuh budaya Indonesia kan. Nah, kadang ada beberapa bahasa yang di Indonesia yang sulit diartikan ke bahasa Inggris, dan saat itu tuh hal yang paling bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman orang-orang itu tuh, saya merekomendasikan buku-buku Indonesia yang udah go internasional untuk mereka baca gitu. Jadi saya kasih e-booknya, suruh mereka baca, dan pada akhirnya mereka balik lagi ke saya, saya udah baca ini dan menarik gitu ke Indonesia, dan mereka berencana untuk ke Indonesia. Itu salah satu contoh kecilnya
banget. Dan perlu diketahui juga, padahal pas kita keluar negeri pun orang-orang tuh pengen belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi akhir-akhir ini selama WFH saya belajar yang namanya tulisan aksara Jawa, Sunda, dan aksara-aksara lain. Jadi ketika keluar bisa mengajarkan itu seperti orang-orang Thailand mungkin mengajarkan kita kayak aksaranya sendiri. Jadi kita bisa juga branding. Kalau misalnya itu punya aksara juga loh gitu. Itu sering dikit dari pengalaman saya sih. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan berikutnya ya, Mbak Nadia sama Adam. Dari Musa Abadi. Beliau menanyakan, pertanyaan untuk Mbak Nadia. Sebenarnya penerbit atau media massa lebih memilih tulisan yang beride bagus, tapi tulisan kurang rapi, atau tulisan bagus tetapi ide biasa. Saya pernah membaca tulisan cerpen teman saya yang muncul di koran. Ketika saya membaca masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama teknis penulisan. Bagaimanakah pendapat Mbak Nadia? Gitu. Bagusnya sih dua-duanya ya, yang secara teknis bagus gitu, juga secara ide menarik gitu. Tapi ada mungkin beberapa tulisan yang secara teknisnya misalnya masih kurang, tapi idenya menarik. Atau misalnya idenya dimuat karena idenya tuh lagi aktual gitu. Jadi lagi dekat gitu dengan apa yang terjadi gitu. Jadi itu salah satu pertimbangannya gitu. Tapi saya kira kalau buat penerbit sih mereka biasanya nyari yang bagus gitu ya secara ide, tapi juga kepenulisannya rapi gitu. Tapi kalau kamu takut ya ini maksudnya gini, kirim aja lah gitu ya, kirim aja dan coba gitu ya, barangkali ada keunikan yang yang ditemukan gitu oleh si penerbit gitu kan. Tapi buat teman-teman yang kirimkan karya jangan lupa deh setelah selesai menulis mengedit gitu. Ini yang saya kira penulis-penulis muda nih kadang-kadang masih belum terlalu sungguh-sungguh gitu. Nggak semua gitu, tapi banyak yang belum terlalu sungguh-sungguh untuk mengedit tulisanmu. Sehingga ketika sampai di editor itu mereka lebih nyaman untuk membacanya. Karena barangkali idemu bagus gitu, tapi karena mereka tidak nyaman membacanya, maka mereka tidak menyelesaikan membaca karyamu. Oh, benar. Baru kepikiran tuh tentang. Ya benar, berarti harus dua-duanya ya tuh. Siapa tadi? Musa ya. Harus dari kualitas dan juga dari penulisannya biar enak gitu. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Ini pertanyaan berikutnya untuk Mas Adam dari Putra Rizky juga. Tadi sempat bertanya di awal. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita bisa memiliki banyak ide atau hayalan gila menarik yang bisa menjadi sebuah tulisan, dan bagaimana cara kita menuangkan ide gila tersebut. Karena terkadang ketika ingin menuangkan ide itu, kita rasa aneh dan justru membuat kita malah menjadi malas untuk menuangkannya. Terus pertanyaan yang kedua, banyak sekali kampanye tentang literasi sudah digalakan, tapi kenyataannya minat membaca dan literasi di kalangan masyarakat masih belum meningkat. Menurut Kak Adam sendiri, hal itu disebabkan oleh apa? Apa karena habit, kebiasaan dari masyarakat yang memang belum terbiasa, atau bisa karena hal lain? Gitu. Mungkin jawab pertanyaan pertama dulu ya. Ya. Sebenarnya untuk mendapatkan ide kan banyak caranya. Sebenarnya dari ini aja sih. Aku sangat menyarankan untuk kamu yang mencari ide untuk lebih membuka mata gitu. Kali kita lagi di jalan, kita kerjanya cuma main HP doang, scroll timeline IG, tapi udah gitu. Padahal di sekitar kita tuh so many things are going on gitu di sekitar kita yang bisa dijadiin ide untuk menulis. Selain itu, menurut aku ide juga bisa didapetin dari misalnya sering-sering menonton film atau membaca, ya hal seperti itulah yang sederhana dan sebenarnya lebih aware aja terhadap lingkungan sekitar gitu. Nah kalau aku pribadi kayak yang aku tadi, aku tuh suka untuk menulis atau ide aku tuh berdasarkan concern yang aku punya gitu, terkait suatu isu dalam masyarakat gitu. Misalnya ada concern apa nih, misalnya kita concern tentang A, ya udah kita tentang A gitu untuk berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah terkait untuk bagaimana cara menuangkan ide gila tersebutnya, menurut aku ini karena kan katanya kalau misalnya udah menuangkan rasanya aneh dan justru membuat kita malah menjadi malas menuangkannya. Nah, sebenarnya menurut aku itu karena ekspektasi sih, lebih karena ekspektasi. Maksudnya ketika kita berekspektasi bahwa, gue punya ide ini, gue pengen nulis, tapi gue pengen langsung bagus gitu. Nah, itu sangat merusak gitu. Karena
menurut aku pribadi, apa ya, nggak semua hal bisa dilakukan dengan langsung sempurna di pertama kali gitu. At least menurut aku, jangan berekspektasi tinggi dulu, berusaha aja sebaik-baiknya, karena nanti ketika kita udah berekspektasi, kemudian nggak sesuai harapan, kita malah males, dan kita malah berhenti menulis, jangan sampai gitu. Tapi ketika kita, ya udahlah gue punya ide ini, dan gue pengen nulis gitu, ya udah tulis aja, berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan satu catatan selesaikan, lalu kemudian banyak banget yang bisa kamu ubah gitu. Kalau ada yang kamu nggak puas, atau ada yang pengen kamu rubah gitu. Tapi yang penting itu, menurut aku ini kuncinya di sini lebih ke ekspektasi gitu. Kayak udah, yang penting tulis aja dan lakukan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kamu. Dan soal bagus atau enggaknya, puas enggaknya, itu bisa bisa urusan terakhir setelah emang karyanya sudah selesai. Nah, yang kedua terkait minat membaca dan literasi, mungkin Mama bisa nanti nambahin juga. Jadi kalau menurut aku pribadi itu lebih terkait budaya sih. Aku setuju banget kalau itu terkait budaya. Kayak sekarang kita udah jarang banget ngelihat anak megang buku. Kita sering banget lihat anak kecil 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun megang iPad gitu. Nah, itu merupakan suatu hal yang sering banget kita lihat sekarang di masyarakat. Padahal kan sebenarnya masa itu mereka bisa gunakan untuk main, baca buku yang penuh gambar-gambar dan warna-warna. Tapi itu mulai hilang gitu dengan perkembangan teknologi. Jadi menurut aku itu pribadi merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan gitu. Dan sekali lagi itu kembali menjadi alasan mengapa kita harus sama-sama melanggengkan nih minat membaca dan literasi di kalangan kita gitu. Mungkin bisa dimulai dari yang paling dini dulu gitu, anak-anak gitu. Mungkin ketika anak-anak udah 7 tahun tidak langsung mengenalkan iPad, atau mungkin mungkin normal untuk mengenalkan mereka ke iPad, tidak serta-merta tidak memasukkan buku atau misalnya hal sederhana seperti bermain di luar ke dalam kehidupan mereka gitu. Karena menurut aku itu pribadi menjadi hal sangat penting. Mungkin dari aku gitu sih jawabannya. Semoga menjawab Putra. Mungkin mau menambahkan mah terkait yang budaya literasi. Cukup. Oke. Menarik ya sebenarnya mengenai budaya ini karena tadi juga tapi sebenarnya tuh di beberapa kesempatan ketika ada misalnya film gitu yang diambil dari novel yang sempat viral gitu, orang-orang yang saya tahu sekeliling saya mereka malah berbondong-bondong ke tempat buku untuk membeli novel, misalnya film Dilan atau apa gitu. Nah, kayaknya kita butuh memviralkan semua novel deh. Kalau misalnya gini caranya, soalnya kalau misalnya ada yang bagus pasti orang-orang baca buku. Nah itu gimana ya? Dan mau nambahin nggak tentang itu? Menurut aku pribadi itu aku juga termasuk kalangan gitu yang tadi bilang baca buku sebelum nonton film. Tapi jujur dalam realita aku seringnya nonton film baru baca buku gitu. Nah tapi di satu sisi menurut aku pribadi itu bisa menjadi sebuah jalan, tapi bukan merupakan solusi akhir gitu, bukan merupakan jalan yang paling akhir karena ketika solusinya itu menjadi sulit untuk mengubah budaya itu sendiri gitu. Pada akhirnya itu akan menimbulkan ketergantungan terhadap buku yang seolah-olah harus difilmkan gitu agar mereka lakukan. Jadi menurut aku itu bisa menjadi solusi, tapi mungkin itu solusi untuk kayak temporary gitu loh. Kayak sementara itu bisa digunakan. Misalnya ada buku nih bagus banget dan kita pengen gimana caranya buku ini bisa dibaca oleh halayak banyak di masyarakat. Itu bisa kita filmin untuk mempromosikan itu. Aku setuju banget, kayak itu menjadi salah satu cara. Tapi aku nggak percaya bahwa itu bisa merubah budaya atau meningkatkan minat baca di tengah masyarakat gitu. Mungkin ketika kita melakukan itu, hal lain yang bisa kita gempar-gemparkan di tengah masyarakat, sosialisasi atau gimana terkait urgensi dari minat baca ini di masyarakat. Mungkin dari aku gitu sih jawabannya. Ya. Setuju Mas Adam, berarti ya memang bisa jadi salah satu cara tapi mungkin tidak jadi pamungkas ya. Oke. Ini kebetulan ada mungkin penanya terakhir nih Mbak Nadia. Mungkin ini juga menjadi penanya terakhir di acara kita. Ini dari Nur Nafia. Assalamualaikum, saya Nur Nafia dari Seragen, mahasiswa YAIN Salatiga. Pertanyaannya adalah, saya termasuk penulis pemula dan baru menerbitkan 3 buku, itu pun bersama-sama dengan teman. Untuk pribadi belum diterbitkan Bun, karena menunggu tulisannya banyak.
Nah, saya bertanya, Bun, terkadang rasa takut masih membuat diri ini terbelenggu dalam meraih mimpi. Bagaimana caranya agar termotivasi dan memperbaiki tulisan yang baik? Selain itu, bisakah saya bergabung sama Bunda dalam kepenulisan? Nah, langsung tips and trick ini, Mbak Nadia. Iya. Kalau di novel Jilbab Traveler yang Love Sparks in Korea yang sudah difilmkan BCL sama Morgan yang lain, di novelnya ada kutipan gini, ketakutan tidak menghasilkan apapun, tetapi keberanian sering melahirkan kejutan. Jadi saya berharap ya adik-adik muda yang di sini, kalau ada keraguan, kalau ada kekhawatiran, kalau ada ketakutan, boleh manusiawi, tapi jangan biarkan keraguan, ketakutan, kekhawatiran tadi mencegahmu dari berkarya atau melakukan satu hal yang baik. Misalnya gini, kamu pengen melakukan perbuatan baik, kamu pengen nolong orang gitu, tapi kamu ada di jalan gitu ya, kamu pengen nolong, tapi kamu takut kamu nggak ikhlas gitu. Kalau menurut saya kamu tolong aja gitu, karena ketika kamu nolong, kayak misalnya kan kayak sekarang nih banyak ya, apalagi di pandemi kayak gini gitu, lihat kayak ondel-ondel aja masuk ke gang-gang gitu sekarang kalau di Depok termasuk gitu. Kalau kamu pengen ngasih uang, ngasih sedekah di situ gitu ya, kamu mendingan kamu ngasih dari terlepas kamu ikhlas nggak ikhlas gitu ya, nggak ikhlasmu mungkin tidak bermanfaat untukmu gitu ya, buruk untukmu, tapi nggak ikhlasmu tetap bermanfaat gitu kalau dibantu gitu. Begitupun berkarya gitu. Kalau kamu memutuskan tidak berkarya karena kayaknya takutnya belum bagus gitu, atau misalnya takut ditolak, cuma 2 kok jawaban ketika kamu mengirimkan karya, diterima atau ditolak gitu. Jadi ketika ditolak, oh ya udah nih 50% sesuai dengan kemungkinan yang akan terjadi. Nggak ada istilahnya kamu tuh ditolak karyanya kemudian, aduh jelek banget ya, tolong Scott jam gitu 30 kali gitu, nggak ada gitu. Atau push up gitu 50 kali ya, saking jeleknya tulisanmu menyiksa mata saya gitu, itu nggak ada gitu. Jadi kamu cuma ditolak atau diterima gitu. Dan ditolak pun bukan sesuatu yang buruk gitu, karena ada banyak tulisan ya, termasuk Harry Potter, termasuk Chicken Soup for the Soul ya, termasuk bahkan saya baru ngobrol sama papa cerita bahwa lagu dia yang paling hits Kau Bukan Dirimu itu sudah ditolak banyak banget produser gitu waktu itu gitu ya. Jadi tapi ternyata kemudian menjadi something gitu, menjadi sesuatu yang bukan cuma bestseller, tapi bahkan kayak Harry Potter bestseller dunia gitu kan, filmnya box office dunia gitu. Chicken Soup for the Soul juga seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang ditolak itu ada beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi memang misalnya tulisan kamu masih banyak yang harus diperbaiki itu. Jadi kalau misalnya tulisan kamu ditolak satu media, tanya penerbitnya ada masukan apa untukmu. Karena masukan itu membuat kamu bisa merevisi tulisan dan kamu bisa kirimkan ke penerbit lain dalam kondisi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, tulisanmu ditolak bisa jadi penerbit itu tidak tepat menerbitkan karyamu gitu. Jadi kamu bisa coba ke penerbit yang lain gitu. Yang lainnya misalnya tulisan kamu ditolak karena untuk masa sekarang gitu ya, itu tuh kayaknya kurang gitu. Tapi mungkin untuk ke depan itu lebih ada masanya. Jadi mungkin apa ya, terlalu kayak seniman-seniman kayak pelukis kan juga gitu ya. Banyak karya-karya pelukis besar yang baru dihargai setelah mereka meninggal gitu, setelah mereka nggak ada gitu loh. Karena orang baru nyampe gitu. Nah, kayak misalnya gini, saya ada beberapa buku yang saya baru kemarin ngomong sama ayah gitu. Saya bikin buku tentang perceraian. Jangan Bercerai Bunda. Waktu kumpulan kisah-kisah penyebab-penyebab perceraian gitu. Dan buku ini justru ditujukan supaya orang kalau pengen sakinah, dia tahu dulu gitu penyebab perceraian apa, dia bisa antisipasi kan gitu. Selain membantu teman-teman yang dalam dilema gitu. Ketika bukunya terbit itu biasa aja gitu. Tapi sekarang bukunya hits gitu. Yang saya lihat kayaknya sekarang mungkin lebih banyak nih yang membutuhkan buku ini gitu ya. Iya. Selama WFH kan tingkat itunya meningkat. Gitu ya. Apa ya, blessing in disguise juga ya, sedih juga di satu sisi gitu. Tapi ya berharap bukunya bisa memberikan menambah kekuatan gitu teman-teman yang dalam kondisi seperti itu gitu. Tapi intinya kalau buat saya ditolak itu nggak berarti buruk, tapi bagaimana penolakan itu menjadi satu pembelajaran buat kamu. Salah satunya dengan tanya editornya kenapa naskah kita ditolak, kemudian koreksi dan perbaiki, dan nggak usah merasa ini ya, jangan merasa penulis, kamu tuh penulis, kamu bukan Tuhan gitu loh. Kamu bukan nabi gitu, yang nggak perlu dikoreksi
rapi gitu ya, yang nggak ada yang nggak perlu diedit gitu loh. Jadi ya biasa aja gitu ketika mendapatkan kritikan, mendapatkan masukan dari editor gitu, atau misalnya naskahmu ditolak nggak apa-apa gitu. Kamu harus melihat bahwa penolakan itu nggak harus membuatmu takut, tapi cuma melihat bahwa inilah jalan yang ditempuh banyak penulis sukses sekarang. Mereka juga melalui jalan itu. Sangat memotivasi sama ini Pak tadi mungkin kurang terbahas pertanyaan terakhir dari beliau juga. Bisakah saya bergabung sama Bunda dalam penulisan? Bergabung apa nih? Kalau penerbitan kita sementara penerbit Asmanadia mungkin tidak aktif ya, sedang tidak aktif. Jadi kami hanya cetak ulang gitu dan justru lagi bareng-bareng. Jadi cetak ulangnya pun bareng dengan penerbit lain ya. Kayak catatan orang Gadis itu cetak ulang bareng sama KMO Publishing. Jangan Jadi Muslimah Nyebelin mau cetak ulang bareng sama Republika gitu. Jadi sementara kalau penerbit belum aktif, tapi teman-teman bisa bergabung. Ya khususnya nih saya nggak apa-apa ya ngiklan acara, tapi yang memang menurut saya acaranya bagus banget ya. Teman-teman yang tertarik sama literasi, setiap pekan, biasanya setiap Rabu, silakan bergabung di grup komunitas bisa menulis, tapi yang pakai new komunitas bisa menulis, grup di Facebook. Grup di Facebook, anggotanya sekarang sekitar 250.000. Sebetulnya grup kita 1,2 juta lebih, tapi kemarin di disable sama Facebook gitu ya, karena ya yang nulis kan macam-macam gitu ya. Jadi sekarang ada new komunitas bisa menulis, dan kami punya acara setiap minggu tuh ada 1 kali acara, biasanya setiap Rabu malam, yang acara itu kita ngundang penerbit, kemudian kami ngundang penulis, jadi Ika Natasha pernah di situ, Di Lestari pernah kami undang, kemudian ada Guntur Suharjanto, sutradara Ayat-Ayat Cinta 2 ya, Jilbab Traveler, ada juga Alin Sudio, penulis skenario dari Surga Yang Tak Dirindukan, kemudian banyak film-film box office lain, kemarin jadi pembicaranya. Ada Mas Ipo. Jadi mudah-mudahan nama acaranya Belajar dari Bintang, Asma hostnya. Mudah-mudahan acara Belajar dari Bintang ini bisa menjadi salah satu atmosfer ya yang bisa kamu dapatkan, yang bisa membuat kamu tekun menulis, khususnya di pandemi ini. Jadi silakan gabung di komunitas bisa menulis, atau tadi ya kalau mau udah gabung sekaligus, tadi ada pertanyaan kan mau viral juga susah. Ya memang viral juga nggak gampang gitu, bestseller juga nggak gampang, nggak ada yang gampang sih kalau pengen berhasil gitu ya, semua butuh kerja keras gitu. Dan sekedar informasi, teman-teman yang tulisannya viral itu melakukan ini loh, marketing loh. Jadi mereka bikin giveaway, mereka promo di sosial medianya, memang harus begitu gitu. Jadi memang nggak ada yang mudah gitu. Tapi kalau teman-teman pengen coba-coba ya silakan, nggak ada salahnya kan. Membuat kita juga jadi punya deadline gitu ya, setiap hari harus posting gitu ya, atau seminggu sekali harus posting. Silakan tadi post tulisan teman-teman di KBM App. Kalau di Instagram @KBMApp, tapi KBM App ini, KBM App ini aplikasi kepenulisan di Google Play Store yang berbayar. Jadi kamu bisa baca gratis, tapi kemudian kalau kamu mutusin kamu suka, kamu bisa berbayar. Dan tulisan kamu juga begitu, bisa mendapatkan audiens yang membayar, dan itu royaltinya lumayan. Menurut saya ini yang bikin ayahnya Adam ya, dan fair gitu. Jadi kamu mau tulisannya diterbitkan di yang lain nggak apa-apa, mau kemudian nggak diterbitkan lagi di KBM nggak apa-apa gitu. Jadi semuanya manusiawi dan menghargai hak-hak penulis. Jadi silakan dicoba KBM App tadi, di-download bisa diunduh di Google Play Store. Benar-benar. Jadi abis ini saya akan masuk ke bit.ly Asmanadia Things, masuk ke new community. Untuk itu buku-buku. Rekomendasi buku-buku Asmanadia. Jadi silakan yang teman-teman susah dapat ke toko buku bisa ke Bitly tadi. Tapi intinya bisa gabung di KBM, komunitas bisa menulis di grup Facebook, saya juga rajin di situ. Dan kalau teman-teman punya buku, silakan promosikan bukunya di grup komunitas bisa menulis di Facebook, karena tidak ada larangan dari kami owner untuk teman-teman mempromokan bukunya di sana. Lumayan ada 250.000 lebih orang di sana. Tapi jangan lupa pakai new ya di depannya. New komunitas bisa menulis. Ya, siap. Terima kasih Mbak Nadia. Banyak sekali nih, saya nulis 4 halaman. Oke, banyak banget nih. Terima kasih Mbak Nadia dan juga Mas Adam atas waktunya. By the way, kebetulan saya Adam sama Mama kita seumuran di sini karena Mas Adam dan Mbak Asma Nadia. Oh iya, sama-sama. Saya juga seumuran kok. Juga muda.
Itu hanya angka Bu umur itu. Iya, Yang betul penting tuh saja. jiwa muda. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Nadia dan Mas Adam sudah menyempatkan waktunya di sini. Sebelum saya menutup sesi Q&A ini, mungkin saya akan sedikit mengulas beberapa poin-poin yang saya dapatkan ya di catatan saya. Jadi kalau saya sendiri membaginya menjadi dua sih, motivasi dan teknis gitu ya yang saya ambil. Untuk motivasi sendiri itu yang pertama bahwa timeline orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa sukses di muda, ada yang bisa sukses baru 50 tahun pun. Pendiri KFC juga dia mulai suksesnya umur udah 50 tahun. Jadi timeline orang itu beda-beda. Yang penting kita bisa melakukan yang terbaik setiap harinya. Lalu yang kedua adalah menulis itu penting bagi penulis maupun bukan penulis, karena itu akan membuat kita bisa memahami hidup lebih dalam. Lalu yang ketiga adalah jangan takut dan jangan malu sama bahasa sendiri, karena bahasa itu dapat menyampaikan maksud dari tujuan kita ke masyarakat yang lebih luas lagi. Lalu selain itu untuk pemula nih, ekspektasi di awal itu selalu menghambat. Jadi jangan ngeset ekspektasi kalau ini harus perfect karena semuanya itu melalui proses yang sama. Berusaha sebaik-baiknya dan jangan malas gitu. Terus lalu yang terakhir bagi motivasi saya sendiri dan mungkin masa depan saya gitu ya. Jadi untuk minat literasi turun itu karena mungkin emang dari kecil kita tidak dibiasakan untuk memegang buku atau membaca buku itu sendiri. Salah satu tips and triknya dari Mbak Asmana dia mungkin itu menyimpan buku di toilet tadi ya, karena kita menghabiskan 2,5 tahun di sana selama hidup kita ternyata. Lalu untuk teknis lainnya, jangan lupa untuk selalu menggunakan internet untuk mencari kesempatan-kesempatan untuk mengikuti workshop, pembelajaran maupun kesempatan keluar untuk kita penulis baru. Lalu dan penulis pun jika tidak pernah viral di sosial media itu tidak apa-apa. Yang penting tulisannya dan nanti idenya itu bagus juga. Pun viral pun itu merupakan marketing dari suatu buku. Lalu yang ketiga adalah jangan menulis sembari mengedit karena itu akan menjudge diri sendiri dan nanti tidak akan sampai ke titik terakhir atau finish. Lalu yang terakhir itu lakukan saja karena pada akhirnya semuanya itu 50-50, diterima atau ditolak. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mencari pasangan yang juga suka literasi tadi. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Alia Sena. Oke, untuk acara Bulan Bahasa pada kali ini saya akan menutupnya karena MC-nya ada halangan. Nah, sebelum kita mengakhiri, sekarang ada foto bersama. Nyalain videonya ya, nyalain kameranya. Semua peserta nyalain kameranya, termasuk pembicara, moderator, panitia, dan tamu undangan yang lainnya. Silakan nyalakan videonya, karena akan ada foto bersama. Alia, Adam kameranya nggak nyala cuma di Bunda atau memang nggak nyala? Ini sinyal aku sih Bun, yang lagi jelek banget. Tapi Asma juga nggak tahu. Di Andre Adam nyala nggak? Karena Adam di Asma nggak nyala nih. Tidak keluar sih, Mbak. Kalau dari tulisannya sih low bandwidth di internetnya Adam. Jadi Dam, ini kita sama Dam. Kenapa Adam bermasalah? Nggak tahu ini udah nyala kok benternya. Oh, Adam mau ke atas aja ya? Sini sama Bunda. Oke, gimana ya? Udah deh, kita foto bareng. Ayo.
Oke, saya coba buat dokumentasikan karena pesertanya cukup banyak, jadi saya dokumentasikan dari slide 1 sampai terakhir. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, Gayanya pengen sama anak sama Mbak Nadia. Ini salam literasi. Oh, siap. lanjut. Slide 2, ditahan gayanya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi. Oke, kayaknya sekian sudah semuanya. Karena di slide belakang mungkin tidak menyalakan kamera, jadi sudah. Terima kasih semuanya. Maaf lahir batin. Sukses buat teman-teman di sana. Insya Allah bisa membanggakan Indonesia. Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih Mbak Asma. Sehat selalu Mbak Nadia. Ya, pamit dulu. Maaf lahir batin. Ya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan sekarang adalah acara terakhir yaitu acara penutupan. Dan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas perhatiannya. Sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir acara. Nyusul. Iya. Ya Allah. Terima kasih teman-teman. Tuh, ini kok gak pantas ya? Saya tadi bilang kok nanti aja. Aku bilang. Terima kasih semua teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati 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 Om. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.